Manusia telah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia pun memiliki hati dan juga pikiran. Ya, keduanya merupakan alat yang paling ampuh yang bisa mengangkat derajat manusia. Namun, jika tidak bisa mengolah keduanya, maka keduanya akan berubah menjadi sebuah alat yang sangat mematikan dan juga akan bisa menghancurkan kehidupan manusia tersebut. Berbagai macam cara untuk mencari kekayaan yang instan merupakan salah satu penyebab semua itu. Seperti yang sudah dilakukan Purnomo kurang lebih 3 tahun terakhir ini. Ya, Purnomo merupakan seorang sarjana dari salah satu universitas ternama yang ada di Pulau Jawa. Latar belakang sebagai seorang sarjana yang membuatnya benar-benar tertekan, benar-benar mengalami kebingungan. Pasalnya, ia merasa malu jika harus bekerja dengan gaji rendah ataupun bekerja di kampung sebagai seorang petani seperti halnya pekerjaan orang tuanya. Tentu semua itu menjadi beban moral baginya. Ia terus berusaha mencari pekerjaan yang lebih layak, namun tak semudah yang dibayangkan, apalagi di era yang mulai modern ini. Semuanya serba orang dalam dan juga membutuhkan sedikit kocek yang lumayan dalam yang harus dikeluarkan. Membuatnya mau tidak mau harus mengikuti alur kehidupan yang sudah digariskan sebagai takdir kehidupannya. Apalagi kehidupan di kampung dengan gelar sarjana hanya menjadi seorang petani, atau bekerja dengan pakaian rapi namun gajinya hanya cukup untuk membeli rokok saja. Kuliah sudah lama, harta orang tuanya itu loh sudah habis untuk biaya kuliah anaknya. Tiba-tiba sudah wisuda, cuma jadi petani. Gak masuk. Ya, ucapan itulah yang sering kali Purnomo dapati dari tetangga ataupun warga kampung yang mengatakan seperti itu, yang membuatnya benar-benar merasa tertekan dan menjadikan sebuah gelar sarjananya sebagai beban moral tersendiri. Ya, wajarlah kehidupan di kampung memang seperti itu. Banyak sekali toa-toa kampung yang berbunyi nyaring. Tentu menjadi beban tersendiri bagi mereka yang mempunyai impian besar dan ditambah mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi seperti halnya Purnomo. Tentu selama ia berkuliah, ia merasa jika sudah mendapatkan gelar dan juga ijazah, nantinya akan mudah mencari pekerjaan dan juga menjadi orang kaya. Mungkin tidak hanya Purnomo yang beranggapan seperti itu. Ya, bisa jadi masih banyak yang satu pemikiran dengannya. Pekerjaan bagus, gaji besar, bahkan kehidupan yang mentereng, semua itu merupakan cita-cita semua manusia. Namun tidak bagi Purnomo. Faktanya setelah Purnomo lulus dan mendapat predikat sebagai seorang sarjana dan termasuk kelulusan terbaik dari fakultasnya, semua itu dan tak semudah seperti apa yang ia bayangkan ketika masih berkuliah. Semua bayangan itu seakan sirna sekejap setelah Purnomo mulai menapaki karir sebagai seorang sarjana di kampung. Ia melamar kerja ke sana kemari, melamar ke berbagai perusahaan dengan bermodal ijazah S1 itu. Namun akhirnya Purnomo tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya kala itu ia pun memutuskan pulang ke kampung halaman. Selama di kampung, ia bekerja menjadi seorang guru honorer dengan gaji yang tak sepadan dengan pekerjaan yang ia lakukan 1 hari penuh. Dari pagi hingga sore hari, Purnomo hanya bertahan 3 bulan saja menjadi seorang guru. Dan akhirnya karena kebutuhan, masa depan yang masih panjang dan juga kehidupan keluarga, ditambah ambisinya menjadi orang sukses yang sudah terlanjur melekat setelah ia mendapat predikat sarjana teknik. Purnomo pun sadar bahwa ia bukanlah dari kalangan keluarga yang berada. Akhirnya ia pun memutuskan untuk keluar dari sekolah tempatnya ia mengajar. Kemudian ia bekerja apapun asal mendapatkan uang.
dan untuk menggapai cita-citanya membuka usaha dan menjadi orang sukses, agar kedua orang tuanya bangga memiliki anak sarjana yang kini telah sukses. Ya, Purnomo bekerja di salah satu rumah makan yang ada di kota Jakarta. Ia bekerja di bagian pelayanan dan terkadang ia membantu bersih-bersih dan juga memasak. Setiap hari ia bekerja dengan harapan semua penghasilan bisa ia kumpulkan untuk modal membuka usahanya kelak. Purnomo yang sudah bekerja di rumah makan itu selama 3 tahun. Namun sayang, semua modal yang sudah ia kumpulkan harus ia pakai untuk pengobatan sang ayah yang kala itu jatuh sakit. Purnomo tak pantang menyerah, ia terus berusaha. Tak ada kata menyerah baginya untuk menggapai cita-citanya menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang terpandang di kampungnya. Setelah seiring berjalannya waktu, kegiatan Purnomo nampaknya sangatlah sulit untuk mengumpulkan modal-modal yang sudah ia rencanakan. Membuatnya kala itu tak bisa berpikir waras lagi. Pikiran kacau, pikirannya selalu bertolak belakang dengan latar belakang yang melekat dengan dirinya. Bahkan ia pun nekat melakukan pekerjaan sampingan yang mana pekerjaan itu adalah pekerjaan yang melenceng, yaitu bermain judi. Tentu setelah ia bermain judi, ia pun menjadi orang yang sangat sibuk. Pagi hingga sore ia bekerja di rumah makan. Ketika malam tiba, ia duduk bersila di sebuah tempat dengan membentuk lingkaran. Setiap harinya ia seperti itu, dan pada awalnya memang sampingan Purnomo yang selalu bermain judi selalu mendapatkan untung, dan ia pun bisa mengumpulkan hasil yang ia peroleh dari bermain judi. Akan tetapi semuanya hancur seketika ketika Purnomo bersama teman-teman digerebek lalu diarak ke kantor polisi. Disinilah semua uang yang sudah ia kumpulkan habis untuk menebus. Ia merasa semua cita-citanya kini telah sirna kembali. Bukannya ia mendapatkan untung, malah ia buntung. Pikiran Purnomo pun kacau kembali. Ia sudah tak tahu harus bagaimana lagi untuk menggapai mimpinya itu. Waktu pun terus berlalu dan berputar dengan cepat. Purnomo yang kini hanya mengandalkan hasilnya dari bekerja di rumah makan. Ia merasa semua itu tak bisa ia kumpulkan untuk menggapai semua cita-citanya. Tapi tiba-tiba saja ia didatangi oleh sahabatnya yang bernama Wawan. Wawan merupakan sahabat dekatnya Purnomo sewaktu Wawan masih bekerja di rumah makan itu. Namun kini Wawan telah menjadi orang sukses dan ia telah memiliki beberapa usaha. Kebetulan kala itu Wawan akan ke daerah Jawa Barat untuk melihat lokasi yang akan ia jadikan tempat usaha barunya. Wawan yang kala itu kebetulan melewati daerah Jakarta, akhirnya ia pun memutuskan datang ke kontrakan Purnomo. Purnomo kala itu sangatlah senang ia didatangi sahabat lamanya, lalu Purnomo menyambut baik kepada Wawan, selayaknya menyambut sahabat karib. Kemudian mereka berdua pun duduk santai sembari ditemani segelas kopi dan 1 bungkus rokok. Terlihat sangat asik mereka berdua melepas rasa rindu yang telah lama ia damba-dambakan seperti saat ini. Saat-saat mereka bekerja di tempat yang sama, tentu semua itu telah kenyataan pada hari ini. Pur, gimana kabar kamu, baik toh? Masih betah kamu di sini? Tanya Wawan kala itu sembari mengeluarkan asap rokoknya melalui lubang hidungnya. Ya beginilah Wan, mau bagaimana lagi? Kamu kan tahu cari pekerjaan itu susah banget Wan. Mau pulang kampung juga aku malu. Tenang saja Pur, kamu kan teman baikku. Gimana, kamu mau nggak jadi orang sukses? Katanya dulu kamu pengen jadi orang sukses, pengen miliki usaha. Tanya Wawan sembari membuka obrolan yang mana Wawan kala itu memang sudah mengetahui apa cita-cita yang lama didamba-dambakan oleh Purnomo. Menjadi orang sukses sesuai dengan latar belakangnya sebagai seorang sarjana. Kamu itu loh ada-ada saja sih Wan. Ya semua orang itu ya pasti pingin kaya lah Wan. Siapa sih yang gak pengen punya duit banyak?
Imbuh lagi Purnomo. Ya sudah, kamu ikut aku saja ke gunung. Mudah kok, gak susah, cepet lagi. Habis itu, kamu bisa membuka usaha sesukamu seperti aku saat ini. Mendengar hal ini, Purnomo pun otaknya dipenuhi dengan tanda tanya besar. Mana mungkin mencari kekayaan dengan semudah itu? Tentu, karena Purnomo sebagai seorang sarjana, ia pun selalu menganggap semua itu tak logis. Tapi jangan khawatir kamu, percaya saja sama aku. Kalau kamu sudah mengikuti, sudah pasti Pur, usaha kamu itu pasti maju. Nggak cuma itu, kamu bisa menjadi orang kaya. Imbuh Wawan lagi. Purnomo nampak mendapat sedikit cahaya yang menerangi kehidupannya yang gelap seperti saat ini. Wawan terlihat mulai menoleh ke kanan dan juga ke kiri. Ia memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mendengarkan obrolan mereka. Lalu Wawan pun mendekatkan kepalanya lalu membisikkan Purnomo. Ikuti saja, ini ritual pesugihan Pur. Santai, pesugihan ini mudah, nggak butuh tumbal. Setelah Wawan memberitahu semuanya, keyakinan Purnomo pun semakin kuat. Dengan pikiran dan juga logika yang sudah tercampur dengan kotoran, ia pun menyetujui dan menyanggupi ajakan dari sahabatnya itu. Dan Purnomo pun berpikir mungkin ini adalah jalan satu-satunya yang bisa mendapatkan kekayaan yang sudah lama ia damba-dambakan. Sehingga ketika sore hari menjelang, Purnomo bersama Wawan pun langsung pergi bersama ke sebuah gunung yang ada di Pulau Jawa untuk melakukan sebuah ritual pesugihan yang bisa menjadi jalan keluar bagi semua permasalahan mereka. Setelah melakukan perjalanan panjang, jalanan yang berliku dan juga jalanan yang terjal, mereka pun akhirnya sampai di sebuah pedesaan kecil yang terletak di lereng pegunungan yang ada di Pulau Jawa. Matahari yang akan kembali dan digantikan rembulan. Cahaya kini mulai menampakkan dan terlihat sebuah desa asri di pegunungan itu. Perjalanan belum berhenti di situ saja. Mereka harus terus menapaki jalan setapak yang berada di lereng pegunungan. Bahkan untuk sampai di tujuan pun mereka harus melewati sungai, air terjun dan juga hutan. Tentu perjalanan mereka berdua tidaklah mudah. Gangguan demi gangguan pun silih berganti datang mengganggu mereka berdua yang sedang berjalan. Suara-suara kuntilanak dan suara gonggongan anjing pun terdengar dengan jelas yang menambah kengerian malam hari di tengah hutan. Tidak hanya itu, sering sekali sesosok mengerikan menampakkan wujudnya di sela-sela pohon rindang yang menjuntai tinggi. Matanya berbinar, menampakkan cahaya kemerahan yang menyaksikan mereka berdua tengah berjalan menyusuri rerumputan di tengah hutan. Purnomo nampak ketakutan, sekujur tubuhnya bergetar, bahkan ia pun sampai tak bisa berjalan karena kedua kakinya bergetar dengan hebat. Selain faktor kelelahan, faktor ketakutan yang sedang ia rasakan, Purnomo pun menjadi pengaruh besar terhadap mentalnya saat ini. Ia merasa sudah tak mampu lagi dan ia pun menginginkan kembali keluar dari dalam hutan itu. Peluh membanjiri sekujur tubuhnya, namun Wawan tetap kembali menenangkan temannya itu dan mengatakan bahwa sosok itu tidak akanlah mengganggu. Sosok itu hanya menyambut kedatangan mereka. 10 menit kemudian setelah Purnomo mendapat pencerahan dari Wawan, dan memang benar apa yang disampaikan Wawan kepadanya saat itu, karena sedari tadi sosok-sosok itu tak pernah mengganggu mereka. Wawan bersama Purnomo akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Setelah 2 jam perjalanan, mereka duduk di bawah pohon besar sembari mengeluarkan makanan ringan, air minum, dan tak lupa mengeluarkan 1 bungkus rokok yang mereka beli di pedesaan di lereng pegunungan. Sesap demi sesap rokok yang Purnomo nyalakan, dan ia pun menghembuskan asapnya dengan perlahan yang membuat tubuhnya kini semakin rileks dan juga kembali tenang. Tenangkan dulu dirimu. Sebentar lagi kita sampai Pur, ucap Wawan sembari menepuk-nepuk pundak Purnomo. Sehabis ini
kamu bisa mendapatkan semua cita-citamu, Pur. Masa kalah sama hantu-hantu itu sih? Cemen kamu, hantu aja kamu mah takut. Imbuh kembali Wawan sembari meledek Purnomo yang sedikit ketakutan. Setelah deruan napas Purnomo mulai membaik dan stabil, kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Langkah demi langkah ia ayunkan menyibak semak-semak yang menutupi jalanan. Malam yang semakin gelap gulita, hanya ada pencahayaan dari senter HP mereka berdua yang tak mampu menembus ke arah depan dengan jauh. Namun setelah 3 jam perjalanan, akhirnya mereka pun menemukan sebuah sungai kecil. Nah, ini sungainya. Tapi gubuknya di mana ya? Kok nggak ada? Ucap Wawan sembari menengok ke kanan dan juga ke kiri untuk memastikan letak keberadaan gubuk yang pernah ia datangi. Serius di sini ada gubuk? Iya serius. Wong aku dulu juga ke sini kok. Santai Pur, kita sambil merokok dulu, nanti kan kelihatan sendiri. Imbuh Wawan kembali sembari tertawa kecil. Tidak lama kemudian terlihat dari ujung depan sebuah cahaya obor yang nampak berjalan ke arahnya. Astagfirullah Wan, itu apa Wan? Tanya Purnomo dengan sedikit rasa ketakutan. Tenang Pur, nah itu kakeknya Pur. Ya begitu, kakek itu biasa buat kejutan buat tamu-tamunya. Imbuh lagi Wawan. Cahaya obor itu terlihat semakin mendekati mereka berdua. Dan setelah obor itu berada di depan berjarak hanya 3 meter, terlihat sangat jelas obor itu dibawa kakek-kakek tua yang berjalan bungkuk. Ya, kakek itu biasa Wawan sebut dengan sebutan Mbah Aji. Tak hanya Wawan, masih banyak lagi orang-orang dari luaran kota yang datang dan menemui Mbah Aji hanya demi meminta kekayaan. Namun ada satu hal yang aneh, ya, para warga desa yang ada di lereng pegunungan, mereka semua tak mengetahui jika di dalam hutan ada Mbah Aji dan juga ada sebuah gubuk yang ia tempati. Konon katanya gubuk itu hanya bisa dilihat bagi orang-orang yang sudah benar-benar putus asa dan siap untuk melakukan pengikatan pesugihan. Mbah Aji lalu melambai-lambaikan tangannya untuk mengajak mereka ke gubuk sembari berkata, "Ayo le, ikuti kakek," ucap Mbah Aji dengan suara lirih dan juga serak. Purnomo yang awalnya takut kini ia pun percaya jika Mbah Aji adalah manusia, bukan sesosok jahat yang akan mencelakai mereka. Wawan bersama Purnomo berjalan mengekor di belakang Mbah Aji yang berjalan pelan dan juga sudah membungkuk itu. Selama perjalanan kurang lebih 100 meter, tak ada satu patah kata pun yang mereka ucapkan. Sebuah gubuk tua dengan atap rumbia terlihat di hadapan mereka. Gubuk itu terlihat sangat sederhana meskipun tak ada sedikit pun penerangan, tapi gubuk itu terlihat seperti gubuk yang terawat. Purnomo sedikit menghela nafas setelah melihat gubuk di depannya. Namun ia kembali berpikir, mana mungkin di dalam hutan seperti ini ditambah banyak sekali sosok-sosok mengerikan selama perjalanan, ada seseorang yang mau tinggal sendirian di tengah-tengah hutan di atas pegunungan. Setelah Purnomo menatap dengan seksama ke arah gubuk dan juga sudah meyakinkan dirinya, Purnomo pun mulai membuang dan tak mau menghiraukan apa yang sudah terbesit di dalam pikirannya. Dengan didorong rasa penasaran dengan apa yang akan dilakukan Purnomo nanti sesaat sudah berada di dalam gubuk itu. Ya elah, kita itu cuma nginep saja di situ sama ritual-ritual kecil. Tenang saja, kamu pasti bisa, jawab Wawan sembari tersenyum. Tiba-tiba saja kala itu mereka berdua mendengar pintu gubuk itu terlihat terbuka sendiri. Ya, terlihat sangat jelas kejadian aneh yang baru pertama kali Purnomo lihat. Bagaimana tidak, Mbah Aji yang masih 1 meter dari pintu itu, lalu pintu itu terbuka sendiri seakan-akan ada seseorang yang membuka dari arah dalam. Ayo masuk le,
Ucap Mbah Aji dengan tetap pandangan lurus ke dalam gubuk mempersilahkan mereka berdua masuk. Akhirnya Purnomo bersama Wawan pun masuk. Akan tetapi setelah kakinya Purnomo memasuki pintu gubuk itu, hawa di gubuk itu terasa lebih menyeramkan daripada sosok yang ia lihat selama perjalanan. Namun rasa ngeri yang ia rasakan tak bisa dia ungkapkan dan juga tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Entah apa penyebab rasa takut menyelimuti Purnomo kala itu sehingga membuat ia diam tertegun dan melamun. Ayo, malah melamun, ayo duduk, ucap Wawan yang membuyarkan lamunan Purnomo kala itu. Mbah Aji terlihat senyum bagaikan senyuman manusia pada umumnya. Selang beberapa saat kemudian Mbah Aji pun mulai berkata, dan tentu saja Mbah Aji kala itu sudah mengetahui maksud dan tujuan mereka datang. Tak ada tujuan lain bagi manusia kecuali seorang manusia yang sudah putus asa dan juga hatinya yang sudah digelapkan dengan gemerlapnya dunia, yang membuat manusia itu mencari jalan pintas mendapatkan kekayaan secara instan. Kamu sudah siap, Le? Syaratnya itu mudah. Kamu harus menginap di sini selama 7 hari 7 malam. Kamu juga tidak boleh keluar selama 7 hari. Dan kamu harus melewati apapun yang akan mengganggumu selama menginap di sini. Yang kedua, kalau kamu sudah selesai, kamu tinggal pulang saja. Dan jangan lupa setiap bulan kamu harus merenovasi rumah. Itu harus kamu lakukan seumur hidup kamu. Dan tidak boleh berhenti. Dan jika tidak melaksanakan, maka kamu tidak akan mendapatkan kemudahan menjalankan usaha yang sudah kamu jalankan. Dan yang terakhir, Le, kakek itu tidak minta apa-apa kepadamu. Kakek cuma mengingatkan dan hanya meminta setelah kamu mati, kamu ikut bersama kakek di sini. Sekali lagi, Le, kamu harus berhasil. Dan ini adalah resikonya. Ketika kamu nanti gagal, maka jikalau kamu masih hidup, kamu bisa menjadi gila. Ataupun kamu mati, ragamu tidak bisa pulang. Bagaimana? Siap? Mendengar hal itu, Purnomo nampak masih kebingungan dengan apa yang barusan ia dengar dari Mbah Aji. Apa benar dengan cukup menginap dan merenovasi rumah bisa mendatangkan kekayaan secara instan? Krutu Purnomo kala itu, ia berpikir keras karena selama ia berkuliah ia selalu berpikir secara logika. Dan kali ini ia mendapati sebuah hal yang memang tak bisa dicerna dengan logika. Akan tetapi karena kebutuhan dan juga ambisi cita-cita Purnomo menjadi orang terpandang dengan gelar sarjananya, ia pun tak menghiraukan lagi pikiran logika yang biasa ia terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kini ia nampak mulai yakin dengan melakukan semua ini bisa merubah kehidupannya dengan cara apapun akan ia lakukan. Gimana kamu siap enggak? Kamu malah melamun terus sih. Mudah kan? Cuma nginep doang sudah selesai. Kemana lagi coba mencari pekerjaan mudah kayak gini? Ucap Wawan sembari menepuk pundak Purnomo untuk meyakinkan sahabat karibnya itu. Dan akhirnya Purnomo pun sepakat untuk melakukan ritual seorang diri dengan cara berdiam diri selama 7 hari 7 malam di dalam gubuk. Setelah Purnomo siap melakukan ritual dengan berbagai macam syarat yang diminta, akhirnya malam itu Purnomo pun melakukan ritual seorang diri. Sedangkan Wawan kala itu kembali ke perkampungan sembari menunggu kabar dari Purnomo berhasil atau bahkan gagal. Ya, Wawan kala itu tak sepenuhnya ia menyampaikan betapa berat dan juga mengerikan selama melakukan ritual. Bahkan kala itu ia saja hampir gagal. Tentu semuanya tak ia sampaikan kepada Purnomo. Ia tak mau jika temannya itu akan mengurungkan niatnya. Sedangkan Purnomo yang kala itu tengah duduk bersila seorang diri di dalam gubuk reot beratapkan rumbia,
Nampak sangat jelas raut wajahnya sangat ketakutan. Ia tak bisa memejamkan mata. Ia selalu diliputi dengan rasa ketakutan yang membuatnya benar-benar linglung. Waktu demi waktu pun ia lewati. Setiap malam tiba, suasana malam yang gelap dan tentu gangguan demi gangguan mulai menerpa Semedi Purnomo. Sosok genderuwo, kuntilanak, pocong, silih berganti datang mengganggu Semedinya. Tentu kala itu mentalnya sudah terkikis dan tertekan yang membuatnya selama 3 hari tak bisa makan. Semua bekal yang ia bawa terlihat masih utuh di dalam kresek hitam. Ia hanya minum untuk melepaskan rasa dahaganya. Ia terus berusaha melawan ketakutannya, namun tubuhnya yang semakin hari semakin lemah karena tak ada makanan yang masuk yang membuat tubuhnya benar-benar lemas. Ritual yang panjang dan juga sebuah ritual yang sangat mengerikan harus Purnomo lakukan demi ambisinya mendapatkan kekayaan. Dan puncak kengeriannya kala itu tepat di malam kelima. Ya, Purnomo yang keadaan tubuhnya sudah kehabisan energi ditambah sosok genderuwo yang berdiri di hadapannya. Terlihat sangat jelas oleh kedua mata Purnomo yang kala itu memang tak ia pejamkan. Sosok itu menatap tajam ke arahnya. Sosok itu menyeringai dan bahkan tangan sosok itu memegang kepala Purnomo. Tangan yang besar hitam pekat dipenuhi dengan bulu hitam dan sosok itu menempelkan wajah ngerinya ke arah muka Purnomo lalu berkata, "Dasar manusia bodoh, jalan yang kamu pilih itu salah. Bukannya kamu kaya, kamu akan menjadi gila." Sosok itu terus berkata seperti itu dan sesekali tertawa. Dan tak hanya itu, suara kuntilanak pun terdengar dengan jelas yang membuat Purnomo benar-benar ketakutan hingga akhirnya ia pun tak mampu melanjutkan semedinya dan ia ambruk. Mentalnya tak mampu, ditambah tak ada makanan sedikit pun yang masuk, yang membuat tubuhnya tak kuat menopang diri. Malam kelima sampai malam ketujuh, Purnomo hanya berbaring pingsan di dalam gubuk itu. Tak ada satupun orang yang mengetahui keadaannya hingga akhirnya tepat di hari ketujuh, Wawan pun kembali masuk ke dalam hutan. Betapa terkejutnya kala itu ia melihat Purnomo telah tak sadarkan diri. Sedangkan Mbah Aji pergi entah kemana. Ya memang seperti itu, entah manusia ataupun jin sosok Mbah Aji itu. Karena sewaktu Wawan bersemedi sampai selesai, Mbah Aji tak kelihatan lagi. Karena didorong rasa takut akan terjadi apa-apa terhadap Purnomo, Wawan pun berusaha menyadarkan Purnomo dengan 1000 cara. Namun tak kunjung sadarkan diri. Purnomo yang masih terlihat bernapas. Akhirnya Wawan pun membawanya ke desa setelah sekian lama mendapatkan pertolongan dari warga. Akhirnya Purnomo pun terbangun. Akan tetapi keadaan Purnomo linglung, bahkan ia kini tak mengenali dirinya sendiri. Purnomo semakin hari keadaannya semakin linglung, bahkan ia sudah divonis oleh pihak rumah sakit bahwa Purnomo mengalami gangguan jiwa. Betapa mengerikan sebuah ambisi bisa menjadikan seseorang nekat melakukan jalan sesat yang pada akhirnya sebuah fata morgana telah menipunya. Kini semua cita-cita Purnomo sirna setelah ia gagal melakukan ritual pesugihan dan kini ia harus menanggung semua resikonya menjadi orang gila. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesehatan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari channel ini, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya
agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.